Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya yakin dan percaya kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak terasa penyertaan Tuhan telah sampai di akhir bulan ini. Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Boleh lihat kanan kirinya, pandang kanan kirinya, katakan engkau telah ditebus oleh darah Kristus. Boleh sapa kanan kirinya Bapak Ibu. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita
kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya segala pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya segala pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Mari kalahkan iblis. Iblis. Oleh darah anak Domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. yang percaya kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Boleh tepuk tangan untuk Allah kita lebih meriah lagi. Karena sepanjang bulan ini kita sudah ditolong. Lebih meriah lagi untuk Allah kita. Amin. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di ibadah sesi kedua di tempat ini. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Di bawah ada yang baru pertama kali hadir. Ada satu, ada lagi Bapak Ibu. Ada lagi di atas ada. Ada, saya yakin ada, tapi malu-malu. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Boleh pandang kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu, berikan senyum termanis Anda. Dan salam katakan, kamu dan saya adalah orang yang lebih dari pemenang. Wah, saya ingin mendengar tepuk tangan orang-orang yang lebih dari pemenang di tempat ini. Kurang meriah, boleh lebih meriah lagi, come on. Boleh bertepuk tangan di atas kepala semuanya. Mari nyanyikan. Na 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 na. Lebih dahsyat lagi. Na 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 na. Sama-sama. Bangkitlah dan berkata,
kedahsyatannya, kedahsyatannya di jemaat GBI Cokro, boleh kita angkat kedua tangan kita. Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci ke. Mari nyanyikan bersama-sama. Ku dengan ini menyanyikan, bangkitlah dan berkatakan benar atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya, kedahsyatannya di. Boleh sekali lagi kita angkat kedua tangan kita dengan iman. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama-sama. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Orang-orang yang lebih dari pemenang, boleh kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi untuk Allah kita sambil bertepuk tangan semuanya. Kurang tinggi Bapak Ibu. Wow, mari nyanyikan dengan iman. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Boleh lebih kencang. Wow, ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Boleh lebih dahsyat
kendalikan semuanya hanya untuk kemuliaan satu nama di tempat ini. Namanya Yesus ditinggikan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa ucapan syukur kita karena kasih dan pengorbanan Tuhan untuk menebus hidup. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Mari nyanyikan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Mari umat. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk Mari lebih lagi. menebus hidup. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk Ini menebus tanda kasih kami kepadamu. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Mari bawa korban syukur kita. Mari bawa doa-doa kita. Syane, sembah Dia. Dinaralalabaya syadaya. Mari bawa doa-doa kita, ucapan syukur kita, terima kasih kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawatanmu, lawatanmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Oh, rabatakaya, lalabaya, 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 lalabaya. Lebih lagi, lebih lagi. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Mari angkat doa-doa kita. Lebih lagi. Lawatanmu, lawatanmu, lawatanmu pagi, siang ini ya Tuhan. Dekap kami pagi siang ini ya Tuhan. We worship. Kami menyembahmu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ini iman kami. Walaupun gunung, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
Bagimu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh mengalami kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus bangkit, maka kami juga harus bangkit. Tidak ada masalah, tantangan yang bisa menghalangi kami Tuhan, untuk kami boleh tetap bangga bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Yesus pemenang dan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami mau bangkit dan bersinar bagi Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Kami datang mempersembahkan segenap hidup kami, akal budi kami, jiwa kami kepadamu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami tahu firman-Mu itu sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, sumber penghiburan kami, sumber kesembuhan kami. Sementara firman-Mu disampaikan Tuhan, hati yang terluka Tuhan pulihkan, yang berbeban Tuhan beri kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami rindu menerima damai sejahtera Allah itu. Allah Roh Kudus pimpin kami, untuk kami boleh mengerti, memahami, dan menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Peganglah tangan kami Tuhan, untuk kami boleh melewati hari-hari yang ada di depan kami penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang di atas. Mari sebelum duduk, berikan senyum sukacita kiri dan kanan dan katakan, Tuhan sungguh mengasihimu. Sekali lagi katakan, bangkit dan bersinar bagi Kristus. Silakan duduk. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat tim musik yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, tema sepanjang bulan ini adalah koneksi ilahi melalui salib Kristus. Tujuannya adalah agar jemaat juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Berapa banyak yang rindu mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Oleh karena itu kita juga harus bangkit dan bersinar bagi Kristus. Saudara, subtema yang saya berikan ini adalah bangkit dan bersinar bagi Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8 sampai dengan 10. Saya rindu Bapak Ibu membacanya bersama-sama dengan suara yang tegas, semangat. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Bapak Ibu, saya dan saudara begitu berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa, bukan menunggu kita bertobat, saudaraku. Oleh karena itu Yesus rela disalibkan, bukan karena pikirannya yang kotor, bukan karena kaki yang berjalan dalam lembah dosa, bukan karena tangan yang berlumuran dosa, tapi karena pikiran kita. Karena kaki kita yang senantiasa melangkah dalam kejahatan, tangan kita yang berlumuran dosa, Dia rela. Tidak ada domba pengganti seperti Abraham mengorbankan Ishak, ada domba pengganti. Tapi ketika Allah mau menebus kita, anaknya yang tunggal Dia serahkan. Bapak Ibu, itulah sepanjang bulan April ini kita merayakan hari Jumat Agung, hari kematian dan hari kebangkitannya. Dalam perjanjian lama,
Kalau kita lihat, orang Israel itu merayakan hari Paskah, next slide-nya, itu adalah ketika hari di mana bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka diluputkan dari kematian anak sulung, itu ketika darah anak domba disapukan di tiang pintu. Tapi sekarang kita di perjanjian baru, kita merayakan Paskah itu ketika Yesus, anak domba Allah, darahnya tercurah. Siapa yang percaya kepada darah anak domba, dia diselamatkan. Perjanjian lama, bangsa mereka merayakan hari raya roti tidak beragi, di mana ketika mereka keluar dari Mesir, mereka buru-buru nggak sempat bikin roti pakai ragi. Tapi di kita sekarang, kita merayakan hari raya roti tidak beragi, itu artinya kita harus kudus, tidak ada ragi yang dikhamirkan. Yesus turun ke dalam dunia orang mati untuk mendeklarasikan bahwa dia sudah menang, maut sudah dikalahkan. Pada perjanjian lama, bangsa Israel merayakan namanya Hari Raya Buah Sulung, di mana mereka merayakan panen, mereka mempersembahkan sejumput seberkas dari berkat yang mereka terima, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kita sekarang, dalam zaman perjanjian baru, kasih karunia ini, kita juga merayakan buah sulung. Mengapa? Karena dicatat dalam 1 Korintus bahwa Yesus adalah yang sulung dari antara orang mati yang sudah dibangkitkan. Dia adalah buah sulung. Oleh karena itu kita juga dihimbau untuk memberikan buah sulung. Katakan buah sulung sepanjang bulan April ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tidak sia-sia iman kita percaya kepada Kristus. Karena Rasul Paulus berkata bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan, next slide-nya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, 17 sampai dengan 19, maka pemberitaan Injil sia-sia kalau Yesus nggak bangkit. Yang kedua, iman kita sia-sia. Yang ketiga, tidak ada kebangkitan bagi orang mati. Kita masih hidup dalam dosa kita. Dan orang yang mati dalam Yesus Kristus binasa. Dan kita adalah orang yang paling malang kalau Yesus nggak bangkit. Tapi faktanya Yesus bangkit. Katakan Yesus bangkit. Yesus hidup. Sekali lagi, Yesus bangkit, Yesus hidup. Maka kita juga harus bangkit. Ya, kita juga harus semangat dalam hidup ini. Saudara, tahukah saudara ketika Yesus mati di kayu salib, murid-muridnya pada ketakutan, sembunyi, rohnya padam, semangatnya padam begitu, Bapak Ibu. Mereka kucar kacir begitu. Tapi ketika Yesus bangkit, hidup mereka berubah. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang hidup, hidup mereka berubah. Mereka rela mati martir demi Yesus. Tahukah Bapak Ibu, 12 murid Yesus matinya mengenaskan. Hanya Yohanes yang bisa selamat, ketika itu pun waktu itu digoreng hidup-hidup. Tapi karena dia selamat, dia dibuang ke Pulau Patmos, saudaraku. Karena bagi Tuhan, bukan cara mati yang penting, tapi cara hidup. Katakan cara hidup. Karena mau mati apa aja gak masalah, Tuhan izinkan. Tapi yang penting adalah cara hidup kita. Itu yang Tuhan lihat, bukan cara matinya. Saudara, kalau kita lihat ketika murid-muridnya, ya, Yesus mati semangat. Ya. Tapi ketika Yesus bangkit, semuanya semangat, semuanya bangkit, kecuali satu. Siapa itu namanya? Bapak Ibu tahu? Si Thomas. Ya, Thomas itu nggak percaya Yesus bangkit, katanya. Ya, 8 hari setelah itu Yesus datang tengah murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 27 berkata, Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Itu pun setelah dia melihat dulu begitu ya, baru percaya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku ya, iman Kristen itu percaya baru melihat. Amin. Karena kita hidup hanya karena percaya. Saudara,
apa yang terjadi dalam diri Thomas? Mungkin juga itu bisa menimpa kita, saudaraku. Thomas, saudara, apa yang terjadi? Kita lihat Thomas, next slide-nya. Mengapa Thomas sampai nggak percaya Yesus bangkit? Dia kecewa. Mengapa? Kalau saya lihat, saudaraku, ini juga bukan hanya Thomas, itu juga bisa menimpa kita. Yang pertama, ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, kan begitu ya? Ternyata apa harapan Thomas? Thomas berharap bahwa Yesus itu raja, datang untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penindasan Romawi. Saudara, tapi dia akhirnya kecewa karena harapannya pupus, nggak jadi kenyataan. Apa yang diharapkannya nggak jadi kenyataan. Orang yang kecewa, orang yang merasa tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, seringkali dia nggak peka dengan kehadiran Tuhan, saudaraku. Ini juga dialami oleh, next slide, 2 orang yang berjalan ke Emmaus. 2 orang ini adalah murid Yesus, namanya Kleopas dan temannya satu lagi, salah 2, maksudnya salah satu kan 2 orang, salah 2, maksudnya 2 orang ini adalah dari 70 orang murid Yesus yang kecewa, pulang kampung ke Emmaus, tadinya di Yerusalem karena kecewa, mereka ke Emmaus begitu ya, berbicara, tiba-tiba ada orang yang datang menghampiri mereka, seorang laki-laki begitu ya. Mereka lihat, nggak kenal mereka, saudaraku. Lalu dia bilang sama yang datang itu, kau tahu nggak? Ini bahasa gaulnya gitu ya, Bapak. Kau tahu nggak di Yerusalem, Yesus yang katanya raja itu mati, disalibkan. Putuslah pengharapan kami, saudaraku. Itulah orang yang kecewa. Saudara, tahukah Bapak Ibu siapakah yang tiba-tiba muncul itu? Bapak Ibu tahu? Yesus. Bayangkan, murid Yesus yang sudah 3,5 tahun berjalan bersama dengan Yesus, bisa tidak melihat kehadiran Tuhan, saudaraku. Saudara, banyak orang yang kecewa, gagal, itu bisa tidak merasakan kehadiran Tuhan. Banyak orang yang, next slide-nya, mungkin kita seperti Thomas pagi hari ini. Ya, mungkin karena kalau di marketplace ya gagal, demosi dalam pekerjaan, nggak capai target, nggak dapat tender, produk nggak laku, usaha bangkrut, belum closing, putus cinta misalnya ya, sakit, keuangan lagi terseret begitu, dan kita kecewa. Saudara, banyak orang ketika menghadapi masalah ini lupa tanya sama Tuhan, tapi langsung tanya sama Mr. Google dan ChatGPT, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang ketika masuk dalam tempat tertentu, waduh, dia merasakan merinding. Aduh, sepertinya tempat ini kayaknya ada hantunya begitu, saudara. Banyak orang lebih peka kepada suara hantu daripada suara Tuhan, saudara. Oleh karena itu, Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, untuk kita di tengah-tengah, ya, apa yang kita bisa lihat, orang bisa kecewa satu, karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang kedua, ternyata mengapa Thomas tidak percaya? Dia memisahkan diri dari persekutuan orang percaya. Dia sering absen ketika murid-murid kumpul. Ketika Yesus bangkit, pertama sekali dia jumpai murid-muridnya, nggak ada si Thomas begitu. Jadi banyak orang ketika dia mengalami kecewa, ya lagi bete begitu ya, menyendiri, ya kan? Meninggalkan persekutuan. Padahal seringkali ketika kita bersekutu, hadir, saudara, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menguatkan, itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu Ibrani 10:25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Persekutuan ibadah kita itu penting. Saudara, saling menguatkan, nanti jangan seperti iman Thomas, kan begitu. Ya, ternyata ini yang dialami oleh Thomas. Saudara, seringkali ketika kita kecewa, kita bisa salahkan orang, teman, salahkan manusia, bahkan mungkin bisa salahkan Tuhan, saudaraku. Ya,
Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan persekutuan. Boleh colek kiri kanan sebentar, katakan jangan pernah absen ya ibadah begitu ya. Saudara, ayo yang di atas ya. Supaya tetap bangkit. Saudara, dan yang ketiga saya lihat, saudara, mengapa orang bisa kecewa? Ya, kita lihat next slide-nya. Ya, menuntut bukti, lihat dulu baru percaya, saudaraku. Thomas, sebelum aku lihat, aku baru percaya, kan begitu ya. Banyak orang ya minta bukti dulu, saudara. Ya, Tuhan, aku mau lihat dulu. Mengapa Tuhan berikan kepadaku tantangan ini, cobaan ini? Why me Lord? Kenapa aku Tuhan? Seringkali Tuhan jelaskan. Sepertinya kadang-kadang ketika kita kecewa, kita seperti menarik Tuhan itu dari sorga dan menundukkannya di kursi pesakitan. Jelaskan Tuhan, jelaskan Tuhan. Kan begitu ya. Saudara, kita hidup karena percaya. Saudara, ada satu kisah. Seorang petenis terkenal, namanya Arthur Ashe. Dia juara Grand Slam, petenis hebat, terkenal, 3 kali Grand Slam, hebat. Tapi suatu kali dia kena serangan jantung. Lalu ketika operasi bypass, kan perlu darah transfusi. Dia terkenal HIV. Dia terkena HIV gara-gara transfusi darah, saudaraku. Lalu penggemarnya berkata kepada Arthur, mengapa? Tanya Tuhan, mengapa Tuhan izinkan itu terjadi padamu? Berarti kamu berdosa. Ya, seperti 3 teman Ayub yang menghakimi Ayub termasuk istrinya, begitu. Saudara, Arthur Ashe berkata begini, di seluruh dunia ini ada 50 juta orang anak ingin bermain tenis. Tapi hanya 5 juta yang bisa belajar bermain. Hanya 500 ribu yang bisa menjadi pemain profesional. 50 ribu bisa bertanding, saudaraku. Dan hanya 500 ya orang yang mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang yang berhasil, 4 orang di semifinal dan 2 orang di final. Dan Arthur Ashe jadi pemenang. Tapi dia gak pernah tanya Tuhan, Tuhan mengapa aku yang juara? Mengapa aku bisa dapat berkat ini? Gitu, saudaraku. Saudara, dia berkata, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Why me Lord ketika menang? Jadi sekarang dalam kesakitan, tidak seharusnya saya bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Saudara, Allah itu berdaulat. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, saudara, itu adalah ujian. Itu adalah karakter, menguji karakter kita, saudara. Saudara, Michelangelo, next slide-nya, ketika ditanya, bagaimana Anda bisa membuat patung yang begitu cantik dari batu cadas yang keras itu, katanya. Michelangelo menjawab dengan filosofi yang luar biasa. Dia berkata, saya nggak pernah buat patung itu. Patung yang indah itu sudah ada di dalam. Saya tinggal membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan, saudaraku. Saudara, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Oleh karena itu buanglah hal-hal yang tidak berkenan, buanglah dosa, kemalasan, kata-kata negatif. Tidak mengampuni, saudara. Karena kita adalah sosok yang diciptakan oleh Tuhan. Kita sudah ditebus, saudara. Oleh karena itu, saudara, kalau saya bisa lihat next slide-nya. Ya, Tuhan berkata bahwa kita ini hidup dari janji Tuhan, bukan karena penjelasan. Karena kalau Tuhan jelasin juga, kita nggak mau ngerti kadang-kadang begitu. Saudara, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sama-sama kita baca 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu pernah lihat sorga? Sudah pernah? Belum. Percaya ada sorga? Percaya? Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, thank you Lord, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau
Saudara, apa yang membuat Thomas nggak percaya, dia kecewa, apa juga kadang-kadang yang membuat roh kita padam, nggak semangat, karena harapan yang tidak jadi kenyataan. Karena kita kadang memisahkan diri dari persekutuan, kadang kita mau lihat dulu baru percaya. Saudara, istri Ayub berkata, kutukilah Tuhanmu dan matilah kau, katanya. Saudaraku, ini bahaya juga kalau istri nggak takut sama Tuhan, saudaraku. Tapi saya percaya jemaat di sini adalah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Lalu Ayub berkata, masakan kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak menerima yang buruk, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita boleh belajar bahwa kalau kita sudah menerima kuasa kebangkitan Kristus, kita harus bangkit dan bersinar. Tantangan itu kecil, saudaraku. Ya, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bagaimana kita bisa bangkit dan menang, bersinar, saudara? Maka yang pertama, alamilah perjumpaan dengan pribadi dengan Yesus. Tetaplah terkoneksi dengan Tuhan. Seperti Thomas, ketika dia tahu Yesus hadir, saudara, dia tersungkur di kaki Yesus dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus tidak pernah menolak penyembahan Thomas karena dia memang Tuhan dan Allah. Dia memang Tuhan dan Allah. Saudaraku, terkoneksi dengan Tuhan, itu yang kita lihat. Dan lihat, Thomas itu hanya 8 hari aja dia patah semangat. Pada hari ke-8, Yesus datang khusus buat Thomas. Cucukkanlah jarimu ke tanganku dan ke lambungku. Dan Thomas akhirnya percaya. Saudara, kita kegagalan itu biasa, ya, karena keraguan, kegagalan hanya sebuah peristiwa, bukan pengalaman yang menetap dalam hidup kita. Kita harus segera bangkit. Amin. Katakan bangkit. Saudara, kalau kita lihat, ya, jangan sampai terputus dengan Tuhan. Setiap pagi, ayo bangun, doa, baca firman, terkoneksi dengan Tuhan dulu, ngecas baterai kita sepanjang hari ini. Sama seperti alat musik. Bagaimana kalau alat musik tidak terhubung dengan sumber? Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita untuk kita jangan sampai terputus hubungan dengan Tuhan. Ada koneksi dengan Tuhan melalui doa dan firman. Katakan doa dan firman. Itu jangan sampai setiap pagi kita melewatkan hal ini. Dan kita lihat yang kedua, bagaimana kita bisa bangkit dan bersinar bagi Tuhan adalah meyakini Tuhan punya rencana yang indah. Saudara, Thomas itu percaya karena Yesus menggenapi janjinya. Karena Yesus berkata sebelum dia disalibkan bahwa anak manusia harus mati, ya, disalibkan, mati dan dibangkitkan. Thomas aja yang lupa karena sering absen ke gereja, kan begitu ya? Maksudnya persekutuan orang percaya, saudaraku. Dan ketika dia lihat bukti itu, dia percaya janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti karena kita hidup karena janji Tuhan. Saudara, kesulitan itu proses pemurnian karakter kita agar kita semakin serupa dengan Kristus. Seperti Yusuf. Yusuf mengalami tantangan itu bukan supaya dia jadi perdana menteri sebenarnya. Tapi Tuhan tempatkan dia untuk menyelamatkan bangsa Israel dan dunia dari kelaparan. Ya, saudara, you sold me but God sent me. Yeremia bukan ditempatkan Tuhan untuk jadi nabi besar, tapi membawa bangsa Israel bertobat. Esther ditempatkan Tuhan menjadi ratu daripada Ahasiweros. Bukan supaya jadi ratu, tapi menyelamatkan bangsa Israel dari Holocaust, pembunuhan oleh Haman. Saya percaya juga Bapak Ibu ditempatkan di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, saya tadi katakan bahwa ibadah dalam bahasa Ibrani itu avoda. Dalam bahasa kemudian pekerjaan, pelayanan,
ternyata bahasa Ibraninya juga adalah avoda. Jadi ibadah, pekerjaan dan melayani itu adalah avoda, ibadah. Kita nggak bisa pisahkan antara ibadah dan pekerjaan. Saudara, mungkin di sini banyak yang bekerja di marketplace. Saya melayani di marketplace Bapak Ibu dan menyadarkan hamba-hamba Tuhan yang ada di marketplace, kaum profesional yang belajar, yang bekerja, karyawan, Anda adalah hamba Tuhan di tempat kerja. Bekerja itu adalah ibadah. Ketika Anda jujur, melayani dengan baik, punya integritas, orang lain merasa senang sukacita, Anda sudah ibadah. Katakan ibadah. Itu hal yang sangat penting. Dan saudara, ya, keraguan, saya katakan tadi, itu hanya peristiwa, bukan hanya pengalaman. Yakinlah, saudara, bahwa ketika kita alami kesulitan nih sekarang, ini seperti ujian, katakan ujian. Dan guru seringkali diam ketika ujian. Tuhan seringkali gak menjawab ketika kita doa. Karena guru tahu bahwa muridnya pasti lulus. Karena sudah rajin mengerjakan PR, kan begitu ya. Murid. Siapa murid Yesus di tempat ini? Wah, masih ada yang ragu, saya bukan murid Pak, saya pengikut, begitu ya. Beda pengikut dengan murid, saudaraku. Ya, karena murid itu harus mau memikul salib dan sangkal diri setiap hari. Ya, ada banyak orang bondong-bondong ikut Yesus karena ajarannya hebat, mujizatnya luar biasa. Tapi Yesus berkata, kalau engkau tidak memikul salib dan menyangkal diri setiap hari, bukan setiap hari Minggu, setiap hari, engkau tidak bisa menjadi muridku. Sekali lagi, berapa banyak murid Yesus di tempat ini? Haleluya, saudaraku. Hanya murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, emas itu ketika dimurnikan, dipisahkan dari logam yang lain, itu dipanaskan. Berapa derajat Celcius? 1064 derajat Celcius. Dan kalau sudah mencapai titik itu, apinya dipadamkan. Dan logam itu murni. Saya percaya kalau sekarang kita masih ada masalah, terus ada masalah, itu berarti itu masih 500 derajat Celcius. Belum selesai, masih 750 derajat Celcius. Tunggu sampai 1064 derajat Celcius. Dan percayalah, kebenangan akan Tuhan berikan. Percayalah, saudaraku. Dan yang ketiga, untuk kita bisa bangkit menjadi pemenang, kita harus juga menjadi saksi Kristus. Katakan, saya jadi saksi Kristus. Saudara, Tuhan mau, ya, ini adalah respon kita. Ketika Yesus bangkit, ada banyak respon dalam Alkitab. Tapi khusus merayakan kebangkitan ini. Dan sebentar kita akan menyaksikan kenaikannya ke sorga nanti. Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 48. Boleh sama-sama kita baca 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, apa yang baik yang sudah kita terima dari Tuhan itu harus disampaikan, harus diberitakan. Berapa banyak yang sudah mengalami kebaikan Tuhan? Haleluya. Itu harus kita saksikan. Karena kabar baik, Injil itu adalah kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudaraku, ya, kamu adalah saksinya. Saudara, di dalam Alkitab ada berapa surat Injil? Ada yang tahu? Ya? Ada? Oh, ada 4 yang saya dengar. Injil apa itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada satu lagi, saudaraku. Injil. Siapa itu? Apa itu? Saya dan saudara adalah Injil.
2 Korintus 3 ayat 2 berkata, kamu adalah surat tertulis, terbuka yang bisa dilihat dan dibaca orang, saudara. Jadi kita adalah surat tertulis. Kata Rasul Paulus, surat pujian kami yang bisa dilihat dan dibaca orang. Saudara, sudahkah dalam kehidupan kita ini nama Tuhan dipermuliakan? Nama Tuhan ditinggikan. Saudara, ketika kita belajar, nggak nyontek begitu ya, nggak plagiat begitu ya. Ketika bekerja, jujur, berintegritas. Ketika berusaha, tidak tipu-tipu begitu ya. Jujur, maka orang akan berkata, siapa Allah yang dia sembah? Aku mau menyembah Allah yang dia sembah. Saudara, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Katakan bersama dengan saya adalah surat Kristus. Cas kiri kanan katakan, kamu adalah surat Kristus. Saudara, ini sangat benar bahwa Thomas, dia akhirnya menjadi surat Kristus yang terbuka. Tahukah saudara, ketika Thomas percaya kepada Yesus, dia setia mengiring Yesus seumur hidupnya. Saudara, Thomas itu ditemukan. Dialah salah satu murid Yesus yang bertekun berdoa di loteng atas menunggu pencurahan Roh Kudus. Dan dia adalah yang dipenuhi Roh Kudus saat hari Pentakosta, saudaraku. Thomas bersaksi terus sampai ke Persia, India. Dia mati martir di India. Dia dimakamkan di Madras, India. Saudara, Gereja Katolik dan Ortodoks menyebutnya Santo, orang kudus. Santo Thomas. Ada alumni Santo Thomas di sini? Ya. Dia setia mengiring Yesus. Ketika dia tahu Allah bangkit, dia gak pernah kecewa lagi, saudara. Kegagalan masalah itu hanya suatu peristiwa. Bukan sesuatu peristiwa yang menetap dalam hidup kita. Dia jadi saksi. Dan dia sungguh-sungguh mengiring Yesus seumur hidupnya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau mau bangkit seperti Yesus, ya, saudara, next slide-nya, kesimpulannya adalah alamilah perjumpaan dengan Yesus. Tetaplah terhubung dengan Tuhan. Jangan gak pernah bangun pagi gak baca firman Tuhan. Harus doa. Yakini bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Dan menjadi surat Kristus yang terbuka. Saudara, gak perlu jadi pendeta. Gak usah sekolah teologi. Kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai ayah, sebagai pelajar, pengusaha, bisnismen. Ketika kita jujur, takut akan Tuhan mengerjakannya, kita sudah jadi saksi Kristus. Amin. Berapa banyak yang siap mengiring Yesus? Katakan, saya siap mengiring Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan. Yang siap mengiring Yesus bangkit. Katakan, mari kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku,
tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. Terima kasih untuk pesan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sebentar kami umat-Mu akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan yang kami kumpulkan sebagai tanda kami menghormati akan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan dan akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berikut warta sepekan. Setiap hari Rabu dan Jumat ada menara doa di tempat ini, masuk pukul 10 pagi di lantai 2 ruang sekolah minggu. Pada tanggal 29 April 2026, ada ibadah Growth Community yang dimulai pada pukul 7:30 malam. Kami mengajak anak-anak muda agar bisa bergabung bersama kami dalam ibadah ini. Dan setiap minggunya, ada ibadah KUT di wilayah masing-masing. Kami mengajak jemaat Tuhan yang belum tergabung dalam KUT agar bisa ikut dalam ibadah KUT. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KUT, boleh menghubungi nomor sekretariat gereja atau para pengerja setelah ibadah selesai. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah atau jemaat yang butuh topangan doa, boleh menghubungi pengerja selesai ibadah ini. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih buat kebersamaan kami dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Boleh kami berkumpul di bait kudus-Mu ini memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang datang beribadah hari ini mengalami satu kebangkitan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan tuntun kami untuk lebih memahami lagi Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih, berkati semua umat-Mu ya Tuhan. Berkati apa yang menjadi mata pencaharian dari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak muda bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Maka mereka semua ada dalam rencana-Mu dan janji-janji-Mu pasti digenapi bagi setiap kami. Khususnya bagi anak-anak kami Tuhan. Engkau memberkati orang-orang tua mereka yang terus Tuhan berupaya untuk mencukupkan kebutuhan mereka, kebutuhan perkuliahan mereka, bahkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan untuk mencari pekerjaan. Kami percaya tangan Tuhan akan menuntun kehidupan kami Tuhan bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Terima kasih buat kebersamaan kami seluruh pekerja-Mu yang boleh menyelenggarakan ibadah ini Tuhan, untuk boleh anak-anak-Mu, umat-Mu mengalami perjumpaan dengan Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih buat gembala kami di pusat, Pendeta Niko, Pendeta Bambang Yonan, Pendeta Edi Prayetno, Pendeta Pak Arman Adelin di tempat ini Tuhan. Kasih karunia-Mu dan pengurapan-Mu berlimpah-limpah atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Senantiasa setia berdoa untuk kami. Terima kasih buat kota kami, terima kasih buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini saatnya bangsa kami akan memperlihatkan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kami adalah pimpinan Tuhan. Mereka bekerja dengan jujur dan takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami angkat tangan kami berdoa buat kota Kudus-Mu dan berkata, Shalom Yerusalem, diberkatilah Engkau. Damai dan sejahtera ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Maka demikianlah berkat Yerusalem ya Tuhan, damai sejahtera itu mengalir kepada semua umat-Mu ya Tuhan. Dan kami rasakan damai sejahtera Allah di rumah tangga kami. Sebentar kami pulang dari tempat ini Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami umat-Mu. Mari angkat tangan kita di hadapan Allah. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Allah. Dan terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Allah Bapa. Kasih setia yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan yang manis oleh kuasa Roh Kudus-Nya, yang menuntun langkah kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Buat Bapak Ibu, teman-teman yang ada di atas, mohon kesabarannya. Kita akan duluankan jemaat yang ada di bawah terlebih dahulu, agar kita keluarnya tidak berdesak-desakan. Sekali lagi selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.